Pada bagian yang kedua ini kita coba bahas, lihat bagaimana sisa makanan dan minuman binatang. Apakah termasuk najis atau tidak? Ya. Sisa makanan dan minuman. Di dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, sisa makanan atau minuman anjing dan babi adalah najis. Tapi binatang yang lain adalah suci, tetapi tidak mensucikan. Ya. Jadi sisa binatang ini kita lihat dari perspektif fikih, ya. Bukan dari perspektif kesehatan, ya. Kesehatan lain lagi. Kita bahas tentang fikihnya. Nah, di dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, kecuali anjing dan babi yang najis, maka binatang yang lain adalah suci tetapi tidak mensucikan. Ini sudah kita juga bahas apa itu suci tapi tidak mensucikan. Dia boleh dipakai untuk yang lain kecuali untuk berwudu. Ya, mau diminum dia suci. Kecuali anjing dan babi. Ini 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian sebagian Hambaliyah, sisa makanan atau minuman binatang buas adalah najis. Jadi yang binatang buas itu najis. Jadi misalnya sisa minum ayam itu dipakai nggak apa-apa karena ayam bukan binatang buas. Tetapi kalau di dalam mazhab Hambali, binatang buas itu termasuk najis. Termasuk diantaranya adalah binatang buas itu adalah kucing. Ya, kucing termasuk binatang buas. Walaupun dia ada di dalam rumah kita. Anjing, pokoknya yang binatang buas. Nah, di dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, sebagian Hambali itu tidak mengkategorikan binatang buas atau tidak. Nah, di dalam mazhab Maliki, sisa makanan atau minuman binatang adalah suci. Sisa makanan atau binatang adalah suci, enggak membedakan binatang apa. Ya, tidak membedakan binatang apa. Kemudian keempat, Imam mazhab sepakat dengan kesucian kucing dan binatang yang lebih kecil daripadanya. Ya. Menyepakati untuk kucing, khusus kucing. Ini keempat imam mazhab menyepakati kesuciannya. Atau binatang yang lebih kecil daripada kucing. Kemudian, mazhab Hanafi, sisa makanan dan minuman kucing adalah makruh. Ya. Kemudian, seberapa besar najis yang dibolehkan, yang bisa ditolerir, ya, yang bisa ditolerir. Di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, najis banyak ataupun sedikit sama dalam hukum dan menghilangkannya, kecuali yang sulit dihindari, seperti darah, jerawat, bisul, kudis, kutu, tahi lalat, atau debu di jalan. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, mau banyak atau mau sedikit, najis itu adalah tetap najis, kecuali yang sulit dihindarkan. Misalkan ya darah jerawat, ya jerawatnya berdarah, gitu ya, ada darah di jerawatnya. Nah, ini tidak termasuk yang najis, tidak termasuk yang membatalkan sholatnya. Dia masih tetap boleh sholat, walaupun berjerawat, walaupun di dalam jerawatnya ada darahnya. Atau bisul, atau kudis, ya. Ini tetap dibolehkan, ya, di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Nah, di dalam mazhab Hanafi, darah kutu dan kepinding tahu ya, kepinding itu kutu busuk yang ada di
kasur biasanya. Darah, kutu, dan kepinding adalah suci, dan juga segala najis yang ukurannya lebih kecil dari mata uang 1 dirham dimaafkan. Mata uang 1 dirham itu segini, kira-kira lah. Ya, ini dalam mazhab Hanafi. Hanafi membedakan kuantitasnya. Kalau dia sedikit, ya itu nggak masalah. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, mau sedikit mau banyak tidak boleh, kecuali yang tidak bisa dihindarkan. Nah, bagian kenajisan yang lain adalah benda yang keluar dari perut. Ya, segala macam benda yang keluar dari perut. Kalau obeng bisa keluar dari perut, najis juga. Gitu. Tapi kan nggak mungkin obeng keluar dari perut ya. Kecuali hal-hal yang lain. Nah, benda yang keluar dari perut, 4 imam, kotoran BAB adalah najis. Ini semua sepakat. Kalau buang air besar, ke-4 imam sepakat bahwa itu adalah najis. Ya, BAB. Kemudian, dalam mazhab Syafi'i, air kencing dan tahi adalah najis secara mutlak. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau tadi 4 imam sepakat BAB, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i termasuk air kencing dan tahi adalah najis secara mutlak. Jadi nggak ada argumentasi lain, mutlak najis, ya. Kemudian mazhab Maliki dan Hambali, air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya dapat dimakan adalah suci. Nah, ini agak sedikit beda, ya. Air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya dapat dimakan adalah suci. Jadi di dalam mazhab Maliki dan Hambali, tai kotok itu suci. Ya, kalau kena tai kotok itu suci. Kenapa? Ayam itu bisa dimakan. Hah? Ya, kambing atau sapi ya dianggapnya Maliki dan Hambali itu suci karena bisa dimakan. Jadi begini, jadi setiap mazhab itu punya argumentasi masing-masing. Ya, setiap mazhab itu punya argumentasi masing-masing. Para ahli imam mazhab itu punya dalil-dalil. Nah, kita yang mungkin terbiasa dengan mazhab Syafi'i menganggap hal tersebut aneh. Ya, tetapi bagi mereka tidak. Misalnya kotoran onta. Kotoran onta bisa dimakan, boleh dimakan. Nah, kencingnya tidak najis. Ya. Jadi bagian-bagian yang seperti ini aneh, ya. Dalam kacamata kita yang terbiasa dengan mazhab Syafi'i. Bapak-bapak kalau melihat, ada sekarang sebagian yang berpendapat bahwa kalau perempuan itu pakaiannya sampai melambai-lambai. Pernah lihat ya? Sekarang banyak loh. Ya, banyak teman-teman yang akhwat itu sampai melambai-lambai pakaiannya. Tapi mereka bawa sholat. Kenapa? Karena menurut mereka, kalau itu bukan terkena najis yang binatang yang tidak boleh dimakan, itu masih tetap halal. Bukan masih tetap halal, bukan najis. Dan dia pakai untuk sholat. Nah, ini menganut pada mazhab Maliki dan Hambali. Ya. Kemudian mazhab Hanafi, kotoran burung yang dagingnya dapat dimakan seperti merpati, pipit adalah suci. Kalau Hanafi menspesifikkan burung, ya, burung yang boleh dimakan, burung yang bukan buas, maka kotorannya
adalah suci. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, kotoran selain daripada merpati dan pipit adalah najis. Mazhab Syafi'i lebih menspesifikkan, kalau burungnya bukan burung merpati dan burung pipit, maka itu najis. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang biasa kita fahami. Nah, kita mempelajari fikih 4 mazhab, ya, supaya kita faham bahwa ada pendapat-pendapat di luar yang kita fahami selama ini, bahwa itu ada dalil-dalilnya, ya, ada hujah-hujahnya. Jadi jangan kaget, kemudian langsung saling menyalahkan. Mereka ada argumentasinya. Ya, kalau kita berpegang pada satu mazhab, ya pegang saja mazhab kita. Kemudian air mani. Mani tahu ya? Kita punya semua lah insya Allah. Bukan mani uang ya. Mani yang keluar dari salah satu keluaran kita. Air mani. Di dalam mazhab Hanafi, mani manusia adalah najis. Harus dibasuh jika masih basah dan dikerik jika sudah kering. Jadi kalau kita selesai jima, ya nempel di celana kolor atau apalah, ya itu harus dibersihkan. Jadi mani manusia adalah najis, ya. Kemudian Maliki, mani manusia adalah najis, harus dibasuh dengan air baik masih basah ataupun sudah kering. Ini bedanya Hanafi dengan Maliki adalah kalau mani itu sudah kering. Kalau mani sudah kering, kalau Hanafi boleh dikopek saja. Jadi kan nempel, ya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki harus dibasuh dengan air, baik dia masih basah ataupun sudah kering. Tapi kedua pendapatnya mengatakan bahwa itu najis, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, mani adalah suci secara mutlak kecuali mani anjing dan mani babi. Nah, jadi bapak-bapak yang menganut mazhab Syafi'i beranggapan bahwa mani itu adalah suci. Nah, di dalam mazhab Hambali, mani yang suci hanyalah mani manusia saja. Jadi dua pendapat mengatakan bahwa Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mani manusia itu adalah najis. Ya. Syafi'i dan Hambali mengatakan mani manusia itu adalah suci. Ya. Jadi tinggal boleh pilih. Ya. Mereka mengeluarkan fatwa ini punya dalil, punya argumentasi, ya, yang tidak mungkin kita sampaikan dalam keadaan seperti ini terlalu panjang, ya. Tapi saya ambilkan resumenya bahwa pendapat dalam setiap mazhab itu berbeda-beda. Kalau kita mempelajari kemarin soal sholat, ya, fikih 4 mazhab tentang sholat, nggak begitulah banyak, Pak. Perbedaannya, ya paling hanya bersedekap, kemudian sujudnya bagaimana, rukuknya bagaimana. Kenapa? Karena setiap hari 5 kali sehari Rasulullah mencontohkan. Itu pun masih berbeda-beda melihatnya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak mengajarkan secara verbal, tapi Rasulullah mengatakan, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, di luar daripada itu, mulai dari tohara segala macam, tidak selalu bersama-sama. Ya, tidak selalu bersama-sama. Nah, di sini mulai banyak perbedaan-perbedaan fikih. Ya, nanti akan kita lihat ke belakang-belakangnya. Setelah ini kan kita bahas bagian yang lain, puasa, zakat, segala macam, itu akan semakin banyak perbedaannya, ya. Nah, kita mempelajari fikih 4 mazhab supaya kita paham bahwa banyak pendapat-pendapat yang berbeda dengan yang selama ini kita pahami.
ya, sehingga kita tidak menjadi mudah menyalahkan orang lain. Karena yang repot itu kan begini, kalau saya berpendapat A, maka pendapat B salah. Ya, kalau saya berpendapat A, maka pendapat B salah. Si B juga bilang, saya berpendapat B, maka pendapat A salah.